Muliakan nama Tuhan. Hari ini tidak terasa sudah tanggal 2 September. Sudah ada di bulan Berber. Yang WL saya sendiri, speaker atau pembicara adalah Bapak Pastor Henry Paliama, orang yang punya kawasan Ciledug dan pinggiran Jakarta Selatan. Doa syafaat dan doa berkat dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Johannes Seme. Bincang-bincang pagi nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Irwan Setiawan. Dan doa penutup nanti dipimpin oleh hambanya Evangelis Brahmana Sembiri Bolang. Haleluya. Oke, baik, kita akan mulai ibadah kita. Pastikan kita bertemu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami kembali ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkunganku dengan sayang dalam kuasa di saat ada akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas semesta di tanah sebab kawalanku. Mari kita nyanyikan pujian yang iman. Lingkunganku dengan sayangmu, menangku dalam kuasa bisa bergerak, akan terbang Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawalanku. Benar-benar akan terbang Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawalanku. Ku tenang sebab kawalanku.
Tenang kawanku, ku tenang kawan haleluya, glory. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus, pemelihara dan penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, segalanya hanya untuk-Mu. Pujian hormat kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang dahsyat, memelihara hidup kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh heran kuasa-Mu. Haleluya. Yerabaya sekiritu. Yerabaya sekiritu. Yesus. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu, semua karena cinta-Mu yang besar. Makasih Roh Kudus, makasih. Haleluya. Kuasa anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita naikkan dari atas, katakan pada sebagai mana ku ada. Yes Lord, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang lama balas segala kelimpahan layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bagiku, sama-sama dengan iman katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin, amin. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, amin Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita naikkan refnya. Saya undang yang hormat Bapak Pastor Daniel Afri SPD berdoa untuk doa pembukaan ya. Daniel Afri. Besar anugerahmu, amin. Berlimpah kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Kami merasakan sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami ada, sebagaimana ada, kami tahu semua karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Buat kami Tuhan terus menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam seluruh ya Tuhan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Hari ini kami bersyukur setelah Tuhan bangunkan kami dengan tubuh-tubuh yang sehat, maka kami boleh masuk ya Tuhan di dalam Zoom ini untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu dimanapun kami berada, kami belum merasakan persekutuan dengan Tuhan. Kami belum merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh dibentuk oleh firman-Mu. Kami boleh menaikkan puji-pujian yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu pakai hamba-hamba-Mu yang akan bertugas melayani hari ini. Baik Pak Arios Aritonang yang akan membawa kami masuk hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, pun juga dengan hamba Tuhan Bapak Eri Paliama yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan, pengurapan dari Tuhan. Boleh ya Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu ini, bahkan semua yang ambil bagian mulai dari Tuhan awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya, kami boleh mengalami ya Tuhan pengurapan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan lewat ibadah Zoom ini. Berkati seluruh perangkat yang digunakan supaya semuanya bisa ya Tuhan dipakai secara optimal bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap melanjutkan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala Pastor Daniel Afri SPD. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga besarnya. Haleluya, sehat selalu. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang ganteng dan cantik sedunia, kita sudah ada di Zoom PMD. Sapa-sapa, ada Pak Sembiring, ada Pak pembicara kita Pak Henry, ada Pak Puji. Yang paling fenomenal, bombastis, spektakuler di seluruh dunia. Ada Ibu Adeline, ada Pak Ketum kita, ada Pak Daniel tadi sudah berdoa, ada Hanaming, Ibu Hanaming, penguasa Bali, ada Pak Johannes tambah 1111, tambah terus, haleluya. Ada Pak Jupen Raja Guguk, penguasa Cikarang, ada Pak Sekum kita, selalu senyum beliau. Ya, sepertinya nggak ada masalah, selalu senyum. Ada Pak Damris Menjutak,
ada Pak Daud Riyadi, ada Pak apa nih? Pak Siregar, Menkominfo. Ya, haleluya. Baik. Haleluya. Kita akan bertempi sorak, saudara yang bisa jingkrak-jingkrak, yang bisa tepuk tangan, yang bisa bersorak-sorai di sana, silakan. Ya, karena Tuhan memang Alkitab memerintahkan kita untuk bersukacita dalam memuji Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Lagi dari atas. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah yang kekal dan mulia. Dan tiada ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Lagi, tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, praise the Lord ya. Jika kita percaya Tuhan, Tuhan yang jangan berhenti melayani Tuhan walaupun hanya bisa senyum. Karena senyum bisa membuktikan bahwa kita hidup dalam Tuhan. Amin. Yang penting jangan senyum sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Haleluya. Saya mau nambah pujian tapi waktunya jalan terus ya. Apa saya kelamaan tadi di pujian penyembahan?
Tapi nggak apa-apa ya, tambah satu dulu lagu puji-pujian yang singkat saja, ya. Puji Tuhan. Iya, saya kalau nyanyi selalu tinggi ya. Iya pun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih sejamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih sejamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Sama-sama katakan, takkan beranjak, takkan bergoyang, tak akan beranjak, oh tak akan bergoyang. Oh demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya sih, apapun yang terjadi ketika kita dalam Tuhan tidak membuat kita lesu, bahkan tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Kita tetap optimis dalam Tuhan. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan suara hati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami butuh firman-Mu Tuhan. Sabda bagi kami, bagi PMD. Haleluya Yesus. Firman-Mu kata Kau besertaku. Amen. Maka kuat roh dan jiwaku, jangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Lagi firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin, amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan rapnya saja, nanti saya serahkan kepada hambanya. Di akhir pujian.
Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, wajahku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, Hambanya Yesus haleluya. persilakan, Bang. Haleluya, glory bagi Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan PND di doa pagi ini. Sebab Engkau begitu baik dan setia, Engkau sudah tolong kami, jaga, lindungi kami sampai saat ini, sehingga kami boleh berjumpa lewat Zoom ini. Lewat pujian dan penyembahan kami sungguh diberkati, ada kekuatan baru, ada sukacita dari sorga, sebab Allah bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengar suara-Mu. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan, bersihkan kami dengan darah-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang baik untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan-Mu masuk, tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi-Mu. Urapan-Mu turun di atas hamba-Mu, di atas kami semua, dan berbicaralah bagi kami, kami siap mendengar. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami buka hati sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, dan semua yang percaya dengan iman katakan amin, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bernapas, kita boleh ada, kita bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Kalau kita bisa bangun pagi hari ini, kita diingatkan akan 3 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita yang mungkin kita perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati Tuhan. Sekalipun kita hamba Tuhan, kita tidak pernah luput dari pelanggaran-pelanggaran dari dosa. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki sikap kita, sifat kita, karakter kita yang mungkin tidak mempermuliakan nama Tuhan, menjadi batu sandungan bagi sesama. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki karakter kita, supaya hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, kalau kita bisa bangun di pagi hari ini, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi masyarakat, bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan oleh hambanya, yaitu peranan gereja di lingkungannya. Peranan gereja di lingkungannya. Yang mendasari tema ini kami ambil dari kitab Matius pasal 5, yang mendasari firman Tuhan. Kami ambil dari Matius pasal 5 ayat 13 dan 16. Garam dunia dan terang dunia akan saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita sudah baca Matius 5 ayat 13 sampai 16, di tengah dunia yang gelap ini, kita berada di dunia yang gelap karena dosa, di mana kasih manusia semakin hari semakin luntur, kasih manusia semakin hari semakin tawar. Kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ayat-ayat yang juga akan kita baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9 yang merupakan ayat mas kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi garam dan terang. Gereja Tuhan harus menjadi garam dan terang. Gereja Tuhan harus berdampak bagi dunia. Gereja Tuhan harus berdampak bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi tetangga sekelilingnya. Diingatkan oleh Tuhan Yesus, apabila kita tidak menjadi saksi Tuhan, apabila garam itu menjadi tawar, apabila kita tidak hidup dalam kesucian, maka garam itu menjadi tawar dan garam itu dibuang dan diinjak-injak. Artinya kehidupan kita tidak menjadi dampak yang positif bagi orang banyak. Ini menjadi suatu awasan bagi kita semua. Biarlah hidup kita menjadi garam dan terang, menjadi dampak bagi banyak orang, bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bagi negara kita, bagi yang ada di sekeliling kita, sehingga lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di ayat 16 yang kita sudah baca tadi, gereja Tuhan harus berdampak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 Petrus ayat 2 dan 9 yang kita sudah baca sebagai ayat mas kita, kita adalah bangsa yang terpilih sebagai gereja Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih, orang-orang Israel secara rohani, orang-orang Israel baru, imamat yang rajani. Artinya kita adalah sebagai perantara yang dapat langsung berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa kita tanpa perantara, langsung berhubungan dengan Allah. Kita juga mendapat peran sebagai raja, sebagai bagian dari kerajaan Allah yang suci, kerajaan Allah yang kudus. Kita dipercaya untuk melayani Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Kita juga sebagai gereja Tuhan mendapat julukan sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang suci, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suci. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Jadi jelas Bapak Ibu dari 1 Petrus 2 ayat 9, sesungguhnya gereja Tuhan itu bukan bangunan, tapi gereja Tuhan adalah persekutuan orang-orang percaya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan di bagian terakhir dari ayat 9, yaitu yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Eklesia berasal dari dua suku kata, ek yang artinya keluar dan kaleo, yaitu memanggil. Yaitu kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, untuk menyatakan perbuatan besar dari Tuhan Yesus, perbuatan besar dari Allah. Ini merupakan misi Tuhan. Ini merupakan tugas gereja bagi dunia ini. Tugas gereja adalah panggilan pokok yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan
oleh kita semua. Ada 3 tugas pokok untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Yaitu yang pertama kita semua sudah tahu, yaitu koinonia yang artinya bersekutu. Kemudian marturia, bersaksi, memberitakan Injil kabar baik, dan diakonia, pelayanan kasih. 3 perbuatan atau 3 tugas gereja ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap, menjadi garam dan terang. Ketiga tugas ini harus dilaksanakan secara seimbang dan dinamis. Seimbang dan dinamis untuk mewujudkan misi Allah dalam dunia ini. Mewujudkan misi Allah dalam gereja Tuhan. Demi keselamatan bangsa-bangsa. Demi keselamatan orang-orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga tugas ini, tugas untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar daripada Allah, harus dilakukan oleh gereja yang kudus, gereja yang suci. Oleh sebab itu kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Gereja Tuhan harus hidup di dalam kesucian. Gereja Tuhan yang harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan seperti Tuhan Yesus yang kudus. Kita menjadikan Yesus sebagai kepala dari gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema pada pagi hari ini yang diberikan, peranan gereja bagi lingkungan. Artinya gereja harus berperan, harus berdampak bagi lingkungan. Gereja harus menjadi garam dan terang dengan melaksanakan tiga tugas pokok daripada gereja bagi lingkungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bersaksi ya bagaimana pelayanan di gereja kami, gereja yang sangat kecil, gereja yang ada di gang yang sempit, gang yang kurang lebih 3 meter sampai 3,5 meter dengan got. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Muhasim, Kreo, daerah Ciledug. Bapak Ibu, kami mengembalakan gereja yang kecil dengan jemaat 30-35 orang, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJ Kreo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja kami berada di pemukiman padat penduduk, dan kalau kita perhatikan gereja kami dikelilingi oleh orang-orang yang tidak seiman. Bahkan tembok gereja kami itu menempel dengan tembok daripada tetangga kami. Sehingga kalau kami beribadah, kalau kami menyanyi, itu kedengaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau bisa berada sampai saat ini, kami bisa melayani di gereja kami sebagai gembala sidang gereja yang kecil ini, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Seringkali kalau orang datang kepada saya, kok bisa pelayanan di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman? Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya menjawab itu semua terjadi karena kemurahan daripada Tuhan. Inilah peranan daripada gereja bagi lingkungannya, harus kita terapkan, harus kita lakukan dengan benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kehidupan gereja itu boleh berdampak. Bapak Ibu, gereja kami tidak mempunyai tempat parkir di dalam gereja, depan pintu gereja, ya di dalam pagar itu hanya bisa parkir mepet itu 6 motor. Mobil apalagi tidak bisa karena jalannya begitu sempit, hanya 3,5 meter kurang lebih. Tapi kalau kami bisa melayani sampai saat ini, itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya peranan gereja bagi lingkungan? Ya, dalam melaksanakan 3 tugas gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia, menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi tetangga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, koinonia, kita semua sudah tahu adalah merupakan dasar kehidupan gereja, di mana gereja dan jemaat bersekutu dalam kebersamaan.
saling mendukung, saling membagi, saling mendoakan. Ya, lewat ibadah-ibadah kita setiap minggu. Kami hanya ibadah di hari Minggu satu kali saja dengan alat musik yang satu juga, yaitu dengan keyboard yang sudah tua. Bapak Ibu, kami tidak bisa memakai alat musik yang banyak karena lingkungan gereja kami itu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak seiman. Memang ada beberapa orang Kristen, tapi tidak dekat dengan gereja kami. Jadi kami hanya pakai satu keyboard saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat ibadah-ibadah kita bersekutu kepada Tuhan. Dan ada ibadah di hari Jumat, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, yaitu ibadah Beston, ibadah doa dan puasa, dan komsel-komsel itu kami buat di sekeliling bergantian dari jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa peranan koinonia bagi lingkungan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi lingkungan gereja kita? Tentu dalam ibadah kita, ya, kita tidak lupa senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi, menjaga gereja kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Karena gereja adalah milik Tuhan. Sebab itu kita minta tutupan darah Yesus, perlindungan daripada Tuhan Yesus. Sebab kalau gereja bisa berdiri, itu semua karena Tuhan Yesus. Dan kita tidak pernah lupa juga, ya, dalam peranan kita di lingkungan, peranan tugas gereja koinonia, kita tidak pernah lupa berdoa kepada tetangga-tetangga. Selalu saya dalam ibadah sebelum penutup saya berdoa kepada lingkungan sekitarnya, kepada para tetangga. Dan saya yakin dan percaya, karena kita juga pakai mic, pasti mereka juga mendengar. Kita berdoa kepada tetangga-tetangga kita supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit, supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Demikianlah peranan koinonia yang saya contohi lewat gereja saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu Bapak Ibu yang lain melakukan hal yang sama bagi lingkungannya. Jangan lupa kita terus beritakan Injil, kabar baik dalam ibadah-ibadah. Jangan sampai kita berkhotbah menyinggung agama lain. Jangan sampai kita lakukan hal itu. Apalagi di daerah kami ini sangat sensitif. Oleh sebab itu kami sangat menjaga. Kami berdoa kepada para tetangga supaya suatu kali mereka diselamatkan. Satu saat mereka membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya melihat dampak-dampak daripada doa ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa terjadi satu hubungan yang baik antara kami dengan tetangga. Kemudian dalam peran marturia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marturia bersaksi, memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung, mengacu kepada tugas gereja, yaitu melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil kepada semua orang, kepada semua kalangan, supaya mereka percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mereka dibaptis. Kemudian kita juga dalam marturia kita harus memiliki kesaksian hidup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesaksian hidup lewat kehidupan pribadi kita, terutama kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita. Kesaksian hidup yang mencerminkan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Bagaimana orang bisa melihat Yesus? Tidak lain mereka mengenal Yesus. Mereka bisa melihat Yesus, yaitu melalui kehidupan kita. Sebab itu kita harus memiliki satu kesaksian hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita, dan perbuatan itu kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga harus memiliki kesaksian hidup, menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling, dengan senantiasa bergaul dengan tetangga, bergaul dengan lingkungan, berinteraksi dengan lingkungan. Itu merupakan suatu peranan gereja yang sangat penting, sehingga tidak ada kesan bahwa kita ini eksklusif, kita ini sombong. Ya, kita harus
membaur, bergaul, bersosialisasi dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati kita harus dipenuhi dengan kasih, hati kita harus penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa melayani, mengasihi, mengampuni dengan lebih sungguh. Mengapa? Sebab sebaik-baiknya perbuatan kita, masih saja ada orang yang tidak suka. Tetapi tetaplah berbuat baik, tetap mengasihi, tetap melayani, tetap berbuat baik. Jadi saya ini kalau lihat sehari-hari itu di lingkungan saya membaur dengan tetangga-tetangga. Saya duduk bersama-sama, saya berbicara bersama-sama, ya. Saya membantu apa yang bisa saya bantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah peranan gereja, peranan marturia bagi lingkungan sekeliling daripada gereja ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan supaya kita selain menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, kita harus memberitakan Injil dengan mempunyai kesaksian hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, hidup baik dengan tetangga di lingkungan gereja. Ya, jangan sampai menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi garam dan terang. Sedikit kesaksian sebelum saya memegang sidang yang kecil ini, saya melanjutkan dari papa mertua saya, Pendeta Wempi Manopo, almarhum. Dulu saya waktu masih muda, masih kuliah, saya membantu dia. Kemudian papa mertua meninggal karena cuci darah, diganti oleh ibu mertua, dan ibu mertua dipanggil Tuhan pada saat COVID di tahun 2020, dan saya diminta untuk melanjutkan tugas pelayanan dari ibu mertua. Sebenarnya saya merasa tidak layak dan saya merasa tidak ada panggilan, karena menjadi gembala sidang itu harus ada panggilan. Memang saya setiap minggu melayani, saya berkhotbah di mana-mana sebagai evangelis. Saya belum menjadi pendeta penuh seperti saat ini, dan saya berdoa kepada Tuhan, dan dari organisasi kami, dari BPD Gereja Sidang Jemaat Allah Banten, terus mendorong saya, dan akhirnya saya menerima. Waktu saya terima pelayanan kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya tinggal 3 orang, Bapak Ibu, yaitu saya dan kemudian Bapak Ibu, ibu mertua dan 1 saudara kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan juga, maka gereja ini berangsur-angsur bertumbuh di dalam iman, dan saat ini sudah membilang 35 orang. Dan ada satu peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu, di mana adik ipar kami yang sudah hidup dengan menikah dengan orang tidak seiman, tinggal di pastori ini. Waktu itu saya belum tinggal di pastori ini, dan pastori di atas itu menjadi sarang narkotik, Bapak Ibu. Dan gereja ini tidak disukai oleh lingkungan, karena ibu mertua saya waktu itu lumpuh, ya, sakit, dia lumpuh, meninggal waktu COVID, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya waktu itu masih tinggal di Serang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang balik pelayanan ke Kreo Celuduk ini, Bapak Ibu. Kemudian saya ambil keputusan untuk menjual rumah di Serang, Bapak Ibu, karena saya adalah dulu tinggal di Cilegon, Serang. Saya dulu bekerja di PT Krakatau Steel selama 30 tahun 2 bulan. Dan saya masih tinggal terus di Banten sampai 37 tahun, Bapak Ibu, karena saya masih mengajar sebagai dosen teknik elektro di Cilegon dan di Serang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat gereja kami ini digerebek oleh polisi, oleh serse dari narkotik. Dan Bapak Ibu, waktu saya dengar kabar itu, gereja langsung disegel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang harus saya lakukan, Bapak Ibu? Ya, adik ipar saya ini yang ya dikatakan orang yang disegani lah di tempat itu, dan teman-temannya itu mereka ditangkap, ya, mereka diproses hukum, dan saya harus datang kepada lingkungan. Saya minta maaf, ya, Bapak Ibu, kepada RT, RW, saya minta maaf, dan sampai saat ini saya membangun hubungan yang sangat baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau sampai saat itu, gereja ini di stigma sebagai sarang narkoba,
pasti tutup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi setelah saya minta maaf, kami berdoa kepada Tuhan, dan puji nama Tuhan, kejadian itu adalah kurang lebih 1 tahun 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini gereja ini masih berdiri. Itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan peranan gereja yang ketiga adalah diakonnya. Diakonnya ini suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab pelayanan diakonnya ini sangat berhubungan dengan lingkungan. Selain koinonia marturia, diakonnya ini yang sangat berhubungan dengan masyarakat sekelilingnya. Memang kami sudah 8 tahun melayani pelayanan diakonnya di panti jompo, tapi itu bukan masyarakat sekelilingnya. Saya sudah 8 tahun, setiap minggu hari Kamis saya pasti melayani di Panti Werda, di Radio Dalam, di Cipayung, di Ciracas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi itu bukan di lingkungan. Kita semua tahu bahwa pelayanan diakonnya adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Pelayanan kasih yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, yang harus dilakukan oleh organisasi gereja untuk menolong orang-orang, untuk menolong sesama, terutama mereka yang ada di sekeliling gereja, menolong kaum papa, kaum yang berkekurangan, menolong orang-orang yang terpinggirkan, yang dipandang sebelah mata, atau yang sering kita dengar dengan istilah kaum marginal. Bapak Ibu yang dikasih, tentu ada makna diakonnya yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Pelayanan diakonnya itu merupakan wujud nyata dari kasih Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh gereja Tuhan, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita, sehingga kita harus menjadi berkat. Tujuan yang kedua dari pelayanan diakonnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu kita boleh membantu, meringankan ya tetangga-tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita, baik secara ekonomi maupun sosial, ya, maupun secara jasmani maupun secara rohani. Dan peranan diakonnya itu kita sebagai gereja harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, ya, di masyarakat yang ada di sekelilingnya, meningkatkan kesejahteraan daripada tetangga-tetangga kita dari lingkungan. Dan juga pelayanan diakonnya itu membuat jemaat kita untuk belajar berbuat baik, belajar berbuat kasih sebagai respons terhadap panggilan Kristus, yaitu menjadi garam dan terang, supaya orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Puji nama Tuhan, ya, peranan kami di tengah-tengah masyarakat ini, Bapak Ibu yang meskipun saya adalah seorang pensiunan, tapi saya berusaha untuk menjadi berkat. Ya, saya jujur, kalau kolekte kami, karena kalau gereja yang ada di gang tidak ada parkiran, tidak mungkin ada orang-orang yang, ya, katakan tanda petik, orang-orang yang beruang mau beribadah di sini. Jadi yang beribadah di sini adalah mereka yang berkekurangan. Saya perhatikan dari 35 jemaat saya, hanya satu yang bekerja sebagai sopir, yang lain itu tidak punya pekerjaan, sehingga kami harus dibantu anak-anak memberikan ongkos pulang pergi, dan kami memberikan makan siang itu bagi gereja kami. Dan bagi tetangga, tentu kami harus melakukan perbuatan-perbuatan diakonnya. Ya, ada beberapa warung di sekitar sini yang kehabisan modal, juga saya diminta untuk membantu. Saya berusaha membantu dengan kemampuan saya. Ada 2 tempat yang ada di sekitar sini, meskipun mereka berkata pinjam, tapi saya sudah tahu pasti mereka tidak bisa mengembalikannya, karena mereka adalah warung-warung yang kecil. Tapi kami tidak pernah menagih, kami memberikan itu dengan rela, dengan penuh sukacita sebagai bagian pelayanan diakonnya. Itu adalah satu cara, sehingga gereja kami sekalipun di tengah umat yang non-Kristen, tapi kalau gereja kami masih eksis sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada saja berkat-berkat yang Tuhan kirimkan bagi gereja kami. Belum setiap menjelang Lebaran, kami harus sediakan 17 sembako, paket sembako, yang karena 17 keluarga yang mengelilingi gereja. Saya harus siapkan uang, dan puji Tuhan, karena memang
di hari Lebaran saya mendapat THR dari PT Krakatau Steel sebagai pensiunan, dan itu saya gunakan semuanya untuk membeli sembako. Tepat pertengahan bulan puasa itu kami dapat THR, dan saya gunakan itu semua untuk membeli sembako, untuk memberkati masyarakat di sekelilingnya, karena kami mau berbuat baik supaya gereja ini tetap eksis. Ya, waktu saya memberikan juga uang kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan, anak-anak saya pertama tidak mengerti, mereka melarang, "Pak, jangan Bapak kan pensiunan." Waktu saya memberikan ongkos kepada jemaat saya anak-anak bilang, "Pak, jangan terusan gitu, nggak boleh." Ya, tapi saya bilang, ini hati, itu Roh Kudus yang gerakan hati Papa. Roh Kudus yang gerakan hati Papi. Kita mau berkorban asalkan orang bisa mendengar Injil kebenaran firman Allah. Dan anak-anak sekarang ini mendukung saya. Mereka sudah bekerja, anak 3 sudah berkeluarga, dan cucu saya ada 3, Bapak Ibu, dan yang dikasih akhirnya mereka mengerti dan mereka mensupport saya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bentuk-bentuk pelayanan diakonnya, Bapak Ibu, di lingkungan gereja, ya, meskipun kami belum bisa melakukan secara maksimal, tapi bagi gereja-gereja Bapak Ibu yang mapan, ya, kita bisa melakukan bantuan sosial, ya, memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkungan gereja yang membutuhkan. Ya, kami hanya baru bisa melakukan setiap Lebaran memberikan sembako, paket sembako Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi seringkali juga kalau saya lihat, "Pak, kenapa nggak jualan ketupat sayur? Bu, kenapa nggak jualan nasi uduk? Nggak ada modal, Om." Ya, akhirnya saya masuk diam-diam dan saya, "Sebenarnya berapa modal ketupat sayur, nasi uduk?" "Sekian, Om." Dan saya ambil dompet, saya keluarkan, saya memberikan. Ya, itulah bentuk bantuan-bantuan sosial yang bisa saya berikan. Ada juga yang kebutuhan uang sekolah. Ya, meskipun tidak sering, "Om, tolong bantu Om." Sebutkan nama anaknya belum bayar uang sekolah. Dan saya lihat selalu ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan saya membantu dengan tulus tanpa pamrih. Karena saya tahu ini merupakan perintah, tugas yang diberikan oleh saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui pelayanan diakonnya. Bantuan kedukaan, Bapak Ibu. Banyak tetangga-tetangga kami yang sudah melakukan kedukaan. Kami juga memberikan bantuan, ya, memberikan dukungan penghiburan kepada keluarga di lingkungan gereja mereka yang berduka. Kami memberikan juga sumbangan. Meskipun memang berat, tapi kami harus lakukan demi tegaknya kerajaan Allah di muka bumi ini, demi tegaknya gereja Tuhan. Ya, bagi gereja yang mampu, bagi gereja yang mapan, bisa melakukan pelayanan kesehatan, yang jemaatnya ada yang dokter, ya, bisa melakukan pelayanan kesehatan di lingkungan gereja. Ya, bantuan kepada anak-anak asuh, ya, bantuan anak asuh kepada orang yang ada di lingkungan gereja. Saya pernah diminta, "Om, biasanya gereja itu ada bantuan untuk pendidikan." Saya bilang, "Maaf, kami belum mampu, ya, tapi nanti saya coba mencari dari yayasan." Ya, demikian juga bantuan untuk mereka yang mengalami korban atau mengalami musibah, Bapak Ibu, ya, itu harus kita lakukan sebagai peran pelayanan diakonnya. Ada 2 ayat firman Tuhan yang mau saya sampaikan sebelum saya menutup, yaitu di Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu, firman Tuhan mendasari dan mengingatkan kepada kita semuanya. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, apabila waktu Tuhan itu sudah datang, kita akan menuai, kita akan menerima upah besar di surga. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu pasti diperhitungkan Tuhan. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jika kita tidak kendor dalam berbuat baik. Kita harus terus berbuat baik. Meskipun kadang-kadang dibalas dengan perbuatan tidak baik. Kita sudah menolong tetangga juga, ya, kita sudah memberikan bantuan juga, ya. Tetapi ada saja yang tidak mau menegur. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa, jangan sedih, ya. Kita harus terus berbuat baik, tidak jemu-jemu, ya. Kita terus berbuat baik, kita sampaikan senyum dengan ramah, kita tetap mengasihi
Kami yakin dan percaya satu saat mereka pasti diselamatkan. Karena itu selama masih ada kesempatan kepada kita, ayat 10, selagi ada napas, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kita berbuat baik kepada semua orang, semua lapisan agama, tetangga-tetangga kita, tetapi jangan sampai lupa ya kepada kawan seiman terutama, yaitu kepada keluarga. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain, tapi keluarga kita sendiri kita tutup mata. Ya, kepada jemaat kita tutup mata. Semuanya harus balance dilakukan. Dan satu ayat lagi di 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oh, saudara, anak Allah, ya, lahir dari Allah, mengenal Allah dengan benar, maka saudara harus melakukan perbuatan kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Biarlah Yesus Kristus menjadi role model. Dia adalah teladan kasih, ya, sebab dia sendiri adalah kasih. Mari kita lakukan ketiga hal, ya, sebagai tugas gereja yang berdampak bagi lingkungan di sekitar kita, di sekitar gereja kita, yaitu koinonia, marturia, diakonia, harus dilakukan secara seimbang dan dinamis, ya, sebagai wujud perintah Tuhan supaya kita menjadi garam dan terang. Kita juga diingatkan bahwa kita diberkati untuk memberkati orang lain. Biarlah lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kita, lewat peran gereja bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, terutama yang terdekat dengan kita, yaitu tetangga-tetangga lingkungan gereja kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab firman Tuhan telah disampaikan. Biar Roh Kudus sendiri yang menjelaskan itu, yang terus mengerjakan itu di dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi saksi-saksimu, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, koinonia, marturia, diakonia, sebab itu adalah perintah daripada Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kesucian, di dalam ketaatan, penuh dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus telah memampukan kita untuk melakukan seluruh kebenaran firman Allah. Ampuni, sucikan dan bersihkan kami dengan darah-Mu. Jadikan kami semua garam dan terang, berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin.